Kalau bolak-balik matur, normalnya kabeh wong alim ku yo pinter balaghah, pinter mantek, pinter matematika. Karena Quran itu yo matematikane yo ono macam-macam yo. Semari bodoh terus dadi jimat ya. Maca Yasin kasihate iki, Tabarok kasihate iki. Dadi tobek. Nek kula ape tersinggung yo piye, ora tersinggung piye. Quran kok kabeh dadi napa? Kasihan. Sembale ekstrem surat Ra'd, nah ono mati ra mati-mati. Wacana surat Ra'd insyaallah langsung. Nah, itu menyisakan pertanyaan fikih, termasuk pembunuhkah seperti itu? Karena penyebab. Kalau nanti takoki dokter, Gus itu ada orang yang secara teori itu jelas mati kalau nggak dibantu infus. Itu kalau saya mencabut infus, apa saya pembunuh? Karena saya tahu kalau dicabut pasti mati. Padahal kalau nggak dicabut, ya 2 hari lagi mati. Cuma gara-gara saya melihat 2 hari itu kepanjangan keluarganya nanti bayarnya banyak, tak cabut sekarang. Padahal nggak saya cabut pun 2 hari lagi. Tapi cabut, saya cabut dok, yang penting pokoknya cabut. Tidak saya tanya, saya ini kalau saya cabut sekarang membunuh apa? Pokoknya cabut. Karena memang yus, mulane sampai nak ana wong mati terus angel mati ini kalau maca surat Al-Ajo gelem yakin. Engko tetap ditulis pangeran. Orang ini lama enggak mati, gara-gara Rufin baca Ra'd tak cepatkan mati. Maka penyebab percepatan adalah Kiai A. Itu tetap ditulis, pangeran ditulis detail. Mulane kula termasuk kiai sing ra setuju. Nek ana mati angel wis ben angel kono. Gak usah wacana surat napa? Kula lho. Tapi ke atas sing macakno. Tapi nek kadang sing jalo anake kurang ayo wis wacana ae suwen. Tapi gue gaya perjanjian pengen Gusti kalau namung maca lho. Tetap terserah jenengan. Jadi tetap ya Allah kalau tetap maca tapi terserah jenengan. Tetap lama ya gak apa-apa. Jadi ben gak tersangka napa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu itu harus di atas segala-galanya. Ini ilmu nomor 1 fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama. Allah itu zat sing mulang. Jadi mulang sifatnya Allah. Lalu ulama kudu seneng mulang. Allah mensifati zatnya itu alladzi 'allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah ilmu. Nah, sekarang banyak kiai itu lebih senang ibadah timbang ilmu. Itu ya jane rodok musibah sajane. Tapi timbang dekne ora pati iso ilmu ya tok ibadah. Mau fatwa melingkar malah ndak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting, yang mengawal ibadah itu ilmu. Karena itu sudah kaidah. Karena setiap amal diberi ilmin wa amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya juga diterima. Ya tapi saya berharap Allah Rahman semoga tetap ditampa sekeliru-keliru lah. Paham ya? Tapi kayak rasa terus fanatik kula nggih mboten kula ya iso wae salah. Cuma kemungkinan aku salah mbek kowe ku akeh kowe. Mulane sementara ya sanut ngono ae. Sampai ada bukti Anda lebih baik. Lagi mencabut dukungan gitu. Lagi mencabut apa? Dukungan. Jadi eling-eling ya, pokoknya kalau suwun ilmu itu di atas segala-galanya. Ngeten nggih dalam ilmu mantek Quran ya. Ilmu mantek itu ilmu logika Quran. Mohon sampean saya kita bedheki ya. 1 tambah 1 kan 2. Nggih, bener bener ya. 1 ditambah 1 2 itu hakikat apa karena ada yang ngomong 1 tambah 1 2. Hakikat. Tapi kalau 1 ditambah 1 dijawab 5, itu hakikat apa enggak? Enggak. Cuma ada saja yang ngomong seperti itu. Misalnya wong bodoh atau cah cilik. Cah cilik atau cah bodoh ditakoki 1 tambah 1 piro 5. Itu yang ngomong ada tapi hakikatnya enggak ada. Begitu juga Isa, Yesus, darani pangeran itu enggak benar. Tapi yang ngomong ada. Sehingga setiap kalimat yang salah itu istilah Quran itu iyaquluna illa napa kadziba. Atau istilah ning surat Kahfi kaburas kalimatan takhruju min afwahihi. Jadi kalau kalimat itu kok salah, kok dikatakan orang itu menjadi kalimat karena ada yang mengatakan, bukan karena kalimat itu menunjuk satu kebenaran.
Tapi kalau kalimat itu benar, maka untuk menjadi benar malah nggak butuh kalimat. Baik dikalimatkan atau tidak, tetap itu satu Misalnya begini, andaikan Allah tidak bikin manusia dan seisinya, Allah itu sudah Tuhan apa enggak? Sudah. Tanpa harus ada yang mengatakan Allah itu Tuhan. Makanya kebenaran sejati adalah Allah. Andaikan nggak ada manusia pun, Allah pun tetap Tuhan, baik ada yang mengatakan Allah Tuhan maupun tidak. Tapi kalau berhala menjadi Tuhan, tunggu ada yang mengatakan, oh berhala itu pengiran, Isa pengiran. Ada yang mengatakan maka menjadi kalimat. Tapi ini menjadi kalimat yang salah karena hakikat Isa tidak Tuhan. Makanya disebut kaburat kalimatan takhruju min afwahi. Maka menurut Quran itu kalimat itu ada dua. Ada kalimat yang menunjuk makna hakiki, yaitu kalimat yang benar, yaitu 1 tambah 1 2. Allah adalah Tuhan. Itu kalimat yang benar. Tapi perlu dicatat, kebenaran itu tidak butuh kalimat. Sehingga andaikan Allah tidak bikin manusia dan tidak ada yang mengatakan Allah Tuhan, tetap secara hakikat Allah Tuhan. Paham ya? Tapi kalau yang mengatakan Allah 3, itu nunggu ada yang mengatakan Tuhan itu 3. Berarti ada yang mengatakan Tuhan itu 3, tapi tidak pernah menjadi hakikat Tuhan itu 3. Makanya ada yang mengatakan tapi gak ada buktinya. Disebut iyaquluna illa kadziba atau kaburat kalimatan takhruju min afwahi. Itu hebatnya Quran. Makanya kalau ada kesalahan itu pasti karena ada yang mengatakan. Bukan kesalahan itu barang yang bisa wujud secara hakikat. Makanya ada ayat yang jelas sangat-sangat eksak. Dan itu ayat Qul ja'al haqqu. Barang hak itu pasti ada. Wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Jadi wa ma yubdi'u lan ora tau dadi kawitan. Apa al batilu barang batil. Wa ma yu'id lan ora tau balik. Jadi barang yang batil itu enggak pernah ada. Baik enggak ada dari awalnya maupun enggak ada secara periode keduanya. Sama saya kita bedai. 1 ditambah 1 5 itu pernah ada enggak? Enggak pernah ada. Tapi ada yang mengatakan. Tapi kalau barang batil itu selawasnya enggak ada. Wa ma yubdi'ul batil. Barang batil itu enggak pernah bermula. Bermula saja enggak pernah. Enggak akan pernah lahir sampai kiamat pun enggak akan pernah lahir. Akan pernah terjadi enggak kalau Yesus itu Tuhan? Tidak akan pernah terjadi baik dulu maupun sekarang maupun nanti. Tapi yang mengatakan ada. Itu disebut napa kaburat kalimatan takhruju min afwahi. Tapi kalau barang batil jelas ja'al haqqu mesti wa zahaqal batil. Barang zahaqo, barang batil pasti hilang. Mana nih hilang normalnya enggak ada. Meskipun yang mengatakan ada. Paham ya? Jadi ke jawaban tak Quran, jare sapa barang batil ora ono. Sundaran pangeran telu ya pirang-pirang. Maksudnya orang ngono sing mengatakan barang batil banyak. Tapi barang batil itu tidak pernah ada. Paham ya? Mohon jelas ya. Jadi qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Terus yang paling terkenal di bawah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Pasti barang batil itu bersifat sirna, bersifat tidak ada. Karena memang hakikatnya enggak pernah ada. Tapi yang mengatakan ada banyak karena kesalahan atau karena kebodohan. Menjelas ya. Mengenai kalau bolak-balik matur, normalnya kabeh wong alim ku yo pinter balaghah, pinter mantek, pinter matematika. Karena Quran itu yo matematikane yo ono macam-macam ya. Semari bodoh terus dadi jimat ya. Maca Yasin kasihate iki, Tabarok kasihate iki. Dadi tobek terus. Ini kalau apa tersinggung ya biar tersinggung bias. Quran kok kabeh dadi napa? Kasihan. Sing paling ekstrem surat Ra'd. Nah, mati ra mati-mati. Wacana surat Ra'd insyaallah langsung. Nah, itu menyisakan pertanyaan fikih, termasuk pembunuhkah seperti itu? Karena penyebab. Kalau nanti takoki dokter, Gus itu ada orang yang secara teori itu jelas mati kalau nggak dibantu infus. Itu kalau saya mencabut infus, apa saya pembunuh? Karena saya tahu kalau dicabut pasti mati. Padahal kalau nggak dicabut, ya 2 hari lagi mati. Cuma gara-gara saya melihat 2 hari itu kepanjangan keluarganya nanti bayarnya banyak, tak cabut sekarang. Padahal nggak saya cabut pun 2 hari lagi, tapi cabut.
Ojo cabut dok, yang penting pokoknya ojo cabut. Ndak saya tanya, saya ini kalau saya cabut sekarang membunuh apa? Pokoknya ojo cabut. Karena memang yus, mana sampai nak wong mati itu sangel mati ini kalau mau surat atau gelem yakin. Engkau tetap ditulis pangeran. Orang ini lama nggak mati, gara-gara Rufin baca roat tak cepatkan mati. Maka penyebab percepatan adalah Kiai A. Itu tetap ditulis, pangeran ditulis. Mana kulon termasuk Kiai sing ra setuju. Nak ono mati angel ben angel kono. Gak usah wacana surat napa. Kulo lho. Tapi ke atas yang wacana. Tapi nek kadang di jalan ku anake kurang ayo wis wacana wae suwen. Tapi gue gaya perjanjian pengen Gusti kalau namung maca lho. Tetap terserah jenengan. Jadi tetap ya Allah kalau tetap maca tapi terserah jenengan. Tetap lama ya gak apa-apa. Jadi gue ben gak tersangka napa. Yang paling repot masalah medis. Kalau niku sampai sekarang tuh bingung gitu. Ada orang ya tadi bertahan kalau lewat oksigen atau lewat infus. Kemudian keluarga tidak kuat secara biaya atau medis mengatakan serono gunane tetap nanti mati. Itu nyopot itu termasuk pembunuh apa enggak? Ya kalau sebagai orang alim bertakwa isem, ya pokoknya aja copot semisal mati-mati. Karena kita secara fikih masalah kan kalau itu dicopot dan itu secara medis mengawal kematian, penyebab kematian kan ya tetap kita ini. Tapi barang ini pembunuh, apa copot lah ya. Ya mati, wis tua, wis akut, wis komplikasi. Kalau nu kan gak ada santri dokter kada kalau sing ngaji kulo. Dok rasa takok ngono, pokoke penting aja cabut. Itu pernah di Al-Azhar itu jadi perdebatan. Ada mahasiswa itu. Zaman itu belum ada JPS ya, belum ada jaminan kesehatan. Itu kalau meneruskan infusnya itu 1 minggu itu bayarnya sekitar 70 juta. Nelpon ibunya, teman-temannya, ini diteruskan apa enggak? Jadi ibu enggak usah diteruskan, saya enggak kuat. Tapi ketika para teman-temannya datang ke dokter itu enggak usah diteruskan. Ini pasti mati kalau enggak diteruskan. Kalau pasti mati ada yang tanggung jawab. Akhirnya nelpon ibu, Bu, kita enggak ingin jadi pembunuh. Jangan tanya lagi ya. Pokoknya udah bakas niku. Akhirnya udah delay akhirnya masih sesuai mau ambil dokter itu. Dokternya apa nyabut? Iku mati, ra dicabut ra ono sing biayai. Akhir kancane dihubungi do delik perkara ne wedi. Sing cerita kula niku pelakune mboten. Jadi di antara solusi ku delik maksud kula. Delik. Lho iya misalnya dicopot demi uang kan kamu tetap pembunuh. Takut bayar terus dicopot, kamu tahu akibatnya mati. Yang ngomong ahlinya, dokternya yang ngomong ahli kubro. Cara Mustafa ngalami ngono kan, mbok copot apa bubar wis misalnya. Copot. Cek druki mu mos kowe. Oh, roken urip yo penting ngawur. Yo delik wae cara kula nggih. Delik wae. Tapi bareng delik gang 3 hari dikabari wis mati. Penting ra melok-melok. Yo ora takok dokter iku mau mbok copot napa mboten dok. Pokoke sementing delik. Karena memang fikih itu memang seperti itu. Fikih itu penyebab itu dihitung, penyebab itu. Makanya di fikih juga ada hukum begini. Fikih yo lucu kadang. Ana wong begal ning Sahara, sampean delok teng Buyatul Mustarsidin, ada begal di Sahara di padang pasir. Oh jelas begal, terkenal misalnya, ma'ruf bukan suudon, terkenal dia begal. Kemudian dia sakit. Kalau dikasih minum 1 gelas dia hidup, kalau dibiarkan mati. Maka yang ngasih minum adalah menanggung dosa kebegalan dia setelah sehat lagi. Karena harusnya dia berakhir dengan mati, tapi menjadi hidup lagi gara-gara dikasih minum. Mulane jare Buyatul Mustarsidin, haram besar ngasih minum wong sing nak urip kok marahi fasadin fil ardi, gawe kerusakan ning bumi. Mulane Sufyan Ats-Tsauri ku tahu ada aparat negara itu terkenal dolim. Saroti itu aparat negara. Ono sing terjemah polisi, tapi kan mesti polisi sebagai polisi itu. Tapi nonton pokoknya aparat negara. Tidak sabut terjemah polisi, cek tentara ora usah. Pokoknya Saroti. Wae subuh niku terkenal dia tukang pungli, terkenal tukang pungli. Angger urip wis wong wis masalah. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ora usah gugah, tapi ini wae salat subuh ora usah gugah.
Pengiran dekne ra salat ora apa-apa, tapi nak tangi ngrepotno wong. Saudara sore masyhur saudara sore fatwane nek ana wong dolim turu ora usah apa. Kula eling bapak, riyen kan sering teng Sunan Bonang teng kene Sunan Bonang Tuban. Ana preman-preman turu, ya ngono digugahi mbek wong-wong ben do tangi wae sibuk jare bapak ora usah gugah. Malah nak turu ora iso apa-apa, ben turu wae. Tangi malah bulat. Itu ya ilmu di. Karena tadi Allah itu ngitung sebab. Kalau orang fasik tadi menjadi hidup karena kamu, maka kefasikan berikutnya Anda harus ikut tanggung. Apalagi orang ini punya track record nopo fasik. Sebarno wae. Tapi kira usah mateni. Wis meneng. Kaya aja muni terus anti kemanusiaan. Anti kemanusiaan. Justru kita ini pro kemanusiaan karena kalau dia hidup akan menjadi begudal yang membahayakan manusia. Kenapa mau berpikir aneh-aneh? Soalnya itu lama, dewe buya, ora usah dikei ngombe, barno. Tapi nak sing terkenal fasik, kalau terkenal fasik, ma'ruf bukan. Tapi kalau iso fasik, iso ora, ada kemungkinan baik dak ya kayak ngombe. Kayak ngombe ngono ora sadar kayak syarat. Awas nak fasik meneh. Dan memang angel ya, masalah fikih yang mirip-mirip seperti itu memang angel ya, karena nopo kayak iya, kayak enggak gitu. Apalagi kayak kasus anak Al-Azhar tadi itu. Yang ngomong ibunya, saya tidak kuat kalau bayar segitu. Nah terus putih bu dicoplok napa boten kita terserah jenengan Dik, kula pun boten saged mikir. Bareng mahasiswane do ditakoki mbek dokter ini gimana ini? Boten ngertos dok, pada kula pikire riyen terus do delik. Angen-angen kok pinter solusine niku. Badhe kula tiru niku, kula ana problem ora iso jawab ngene kok. Solusine kene kok. Delik. Ya, bukan masalah, yang penting ilmu nih. Mereka penting roh ilmu. Nak terlibat nyoplok berarti terlibat pembunuh. Angel panjang nak bab ngoten niku angel. Wis. Lan saniki alhamdulillah wonten GPS, wonten macam-macam. Setidaknya enggak ada beban ketika ono infus terus-menerus mergo dijamin GPS. Dan nganti mati kan gak apa-apa ditanggung. Lan kula sering digugat kiai-kiai, cara jenengan GPS halal ta haram? Karena akadnya itu gak jelas, guru. MUI kan tahu fatwa haram, gitu gitu. Terus sesuai dicabut, mergo akadnya terus GPS ngakatno semua yang urun berarti membantu yang gak mampu. Sing urun diniati sedekah. Jadi ora perlu arep-arep. Aku bayar terus gak tahu loro, kenaan sing loro kok kepengin. Tapi wong saiki pinter-pinter, bareng anake loro lagi daftar roh GPS. Mun agak loro ya ora. Nah cara kula mboten haram lah. Cara kula nek jenengan mampu ya derek mawon. Niati sedekah nek ora lara ya niat sedekah. Nek kowe lara ya tau nganggo wong tapi barangmu ya dienggo wong. Tapi fatwa MUI cara kula nggih benar ya. Cara kula memang harus dikatakan haram. Tapi kalau semuanya niat menyumbang negara atau saudaranya yang membutuhkan maka hukumnya halal. Jadi intinya iku mbok ngomongno halal wae. Tapi masalahnya wong sing medhit itu ya akeh, jare kadang-kadang malah alup-alup, wis bayar suwi kok gak loro-loro. Jadi rugi. Sehat kok napa? Memang niku jadi masalah, tapi cara kula baru kayak GPS itu gak ada kekhawatiran mau info soplok barang dulu. Kula kan mergo kan gak khawatir lama kan karena ada yang napa? Nanggung. Sama setuju GPS mboten? Setuju mawon ki gampang nggih. Maksudnya setuju itu udah harus terus melok GPS, sementara cuma haram. Dulu kan pernah difatwakan MUI haram, kemudian dicabut fatwa itu. Karena di GPS akadnya dibenahin, yaitu akadnya bukan ijaroh atau bukan bek akan mendapat fasilitas kesehatan, tapi kalau niat nopo sedekah. Sehingga kalau kita tidak pakai, biar dipakai saudara kita yang membutuhkan. Kalau kita yang pakai, kita menerima sedekahnya saudara kita. Paham ya? Artinya dilatih seperti itu, kita sebagai bangsa dilatih seperti itu, saling mengikhlaskan, saling meridho. Meskipun ya kadang hakikatnya tidak fair, tadi Anda urun sudah 10 tahun nggak pernah sakit, ono sing melek GPS lagi 1 bulan, loro gak mari-mari, berarti ini kan habis banyak, kue ra tau enggak? Ya, tapi nak kue rugi kan lucu, tuh sehat kok getun. Paham ya, tadi cara kula ora usah napa ora usah berlebihan, guys, biasa mawon.
Jadi nak nyembah liyane Allah atau melakukan kesalahan disebut wa takhluquna ifka, kamu menciptakan kesalahan. Karena kesalahan tanpa diciptakan manusia tidak pernah terjadi, karena hakikat kesalahan adalah tidak ada. Oh, okay. Fakta Tuhan 3 ada enggak? Enggak ada. Fakta berhala atau Lata Uzza Tuhan ada enggak? Enggak ada. Berarti hakikat kesalahan enggak pernah ada. Tapi yang melakukan kesalahan ada. Maka Allah menyebut wa takhluquna ifka, kamu yang bikin satu kesalahan. Yang harusnya kesalahan itu dalam hakikat tidak ada. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada